wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maim Isa dan saya adalah mahasiswa kelas HES 2A dengan NIM 2211-2003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-9 dan 10. Materi ke-9 berjudul Etika Distribusi Islami. Etika distribusi Islami merupakan sebuah konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam membagi sumber daya dan kekayaan yang ada di masyarakat. Dalam ajaran Islam, setiap individu diberikan hak yang sama untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya. Oleh karena itu, distribusi harus dilakukan dengan adil, proporsional, dan merata, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah nilai yang paling utama dan merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Keadilan dalam Islam terkait erat dengan konsep tauhid atau keesaan Allah, karena hanya Allah yang berhak menentukan apa yang adil. Oleh karena itu, dalam hal distribusi kekayaan, Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha memperoleh keadilan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Prinsip-prinsip etika distribusi Islami antara lain yaitu yang pertama adil. Adil yaitu distribusi harus dilakukan dengan cara yang adil, di mana setiap individu memperoleh bagian yang sama dan layak sesuai dengan kontribusinya. Dalam mengimplementasikan konsep adil dalam etika distribusi Islami, para pelaku bisnis perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses produk atau jasa terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Dengan menerapkan konsep adil dalam etika distribusi Islami, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil, yang berkeadilan sosial. Hal ini akan membantu memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, proporsional. Setiap individu harus memperoleh bagian yang sesuai dengan kebutuhannya dan kontribusinya, serta tidak boleh mendapatkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah merata. Distribusi harus merata sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Dalam konteks etika distribusi Islami, merata juga mengacu pada perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam proses distribusi barang dan jasa. Hal ini menuntut agar para pelaku bisnis tidak melakukan diskriminasi atau pemisahan berdasarkan suku, agama, ras, atau gender dalam melakukan distribusi. Selain itu, konsep merata dalam etika distribusi Islami juga mengharuskan para pelaku bisnis untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berada di daerah atau kawasan yang terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperluas jangkauan distribusi atau memberikan insentif khusus bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Keempat, transparan. Proses distribusi harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana sumber daya didistribusikan dan siapa yang mendapatkannya. Dalam konteks etika distribusi Islami, transparansi juga mengharuskan para pelaku bisnis untuk menyediakan informasi yang cukup tentang biaya produksi dan harga jual produk atau jasa yang mereka tawarkan. Konsep ini bertujuan untuk menghindari praktik penipuan atau manipulasi harga yang dapat merugikan konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam proses distribusi. Yang kelima, mengutamakan kepentingan umum. Dalam melakukan distribusi harus diprioritaskan oleh pebisnis Islam untuk mementingkan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, konsep mengutamakan kepentingan umum dalam etika distribusi Islami juga menuntut para pelaku bisnis untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan
kesempatan kerja kepada masyarakat, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup masyarakat serta melakukan program-program sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya materi ke-10 yang berjudul Etika Kerja Islami. Etika kerja Islami adalah seperangkat nilai dan prinsip yang dipegang oleh umat Islam dalam melakukan pekerjaan atau berbisnis. Hal ini mencakup konsep integritas, tanggung jawab sosial, keterbukaan, adil dan kerja keras untuk mencapai tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari etika kerja, Islam mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan berusaha untuk mencapai keunggulan dalam pekerjaan. Mereka juga harus menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap bisnis mereka, serta memperlakukan orang lain dengan hormat dan santun. Pedoman kerja Islami mencakup sejumlah nilai dan prinsip yang dipegang oleh para pelaku bisnis dalam melakukan pekerjaan mereka. Beberapa prinsip penting dalam pedoman kerja Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu takwa. Takwa mengembangkan rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek pekerjaan. Dengan mengembangkan takwa dalam setiap aspek pekerjaan, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan. Mereka dapat menciptakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dalam menjalankan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis Islam juga harus diharapkan untuk berpegang pada prinsip-prinsip takwa dan menjalankan bisnis mereka dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Dengan mengikuti pedoman kerja Islami, memegang prinsip takwa, para pelaku bisnis dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, iman dan amal. Iman dan amal menunjukkan kepercayaan yang kokoh dan tindakan nyata dalam menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Dalam konteks bisnis, iman dan amal sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan kesuksesan bisnis. Para pelaku bisnis muslim harus memperkuat iman mereka harus dengan mempelajari dan memahami ajaran agama serta mengamalkannya dalam setiap aspek-aspek pekerjaan dan bisnis yang mereka jalankan. Dalam hal amal, para pelaku bisnis harus memperhatikan etika kerja dan prinsip-prinsip moral yang baik serta menjalankan bisnis mereka dengan cara yang benar. Mereka harus berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat serta menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan pelanggan. Yang ketiga, integritas, yaitu menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi komitmen dan menjaga kepercayaan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Dalam konteks bisnis, integritas berarti menjalankan bisnis dengan cara yang benar, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, serta memberikan produk dengan layanan yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Para pelaku bisnis Islam harus menghindari segala bentuk praktis bisnis yang tidak jujur, korupsi, atau merugikan orang lain. Para pelaku bisnis Muslim juga harus memperkuat integritas mereka dengan menjaga komitmen pada prinsip-prinsip moral dan etika kerja yang baik. Mereka harus berpegang pada nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, serta berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui bisnis yang mereka jalankan. Yang keempat, adil, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara. Yang kelima, kerja keras, yaitu menunjukkan tekad dan semangat dalam menjalankan pekerjaan serta berusaha untuk mencapai keunggulan dalam setiap aspek bisnis. Yang keenam, keterbukaan, yaitu menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan bisnis, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis. Dengan mengikuti pedoman kerja Islami, para pelaku bisnis dapat memperbaiki kinerja bisnis mereka dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Etika kerja dan pedoman kerja Islami, kita tahu bahwa bekerja adalah suatu kewajiban dalam Islam dan harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Etika kerja yang baik dalam Islam meliputi ikhlas, amanah, tawakal, jujur, adil, sabar, kerja keras, menghindari riba, dan menghormati hak-hak pekerja lain, serta berinovasi dalam berkreativitas. Pedoman kerja Islami menekankan bahwa bekerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan orang lain
atau melanggar nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek moral dan etika dalam bekerja. Selain hanya mencari nafkah semata, dalam Islam bekerja juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.